warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Senang sekali saya Ayu dapat kembali menyapa teman pemilih dalam program talkshow Jumpa Kita KPU Kota Magelang. Program ini merupakan salah satu terobosan KPU Kota Magelang untuk memberikan informasi pemilu, informasi pemilihan, dan informasi-informasi lain yang bermanfaat untuk teman pemilih. Kali ini Jumpa Kita mengangkat tema pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Telah hadir bersama saya saat ini anggota KPU Kota Magelang Divisi Teknis Penyelenggaraan Ibu Sukorini Sadewi Tiastuti atau yang lebih akrab disapa Ibu Uti. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat siang Bu Uti. Selamat siang, Mbak Ayu. Selamat siang, teman pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Ayu Sehat sehat? dan alhamdulillah sehat. Sehat dan semangat ya Bu. Ya, dan harus bahagia juga. Dan harus bahagia. Siap. Eh, baik Bu Uti, langsung saja untuk episode kali ini kita akan berbincang mengenai pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini Bu. Pastinya teman pemilih ingin tahu ini Bu, apa sih pemutakhiran data partai politik berkelanjutan itu? Ya, Mbak Ayu. Jadi pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini merupakan hal yang baru. Kalau biasanya yang di awam yang sudah terbiasa di telinga kita kan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ya, ini adalah dilatar belakangi pada saat pemilu 2019 kemarin. Jadi dinamikanya itu besar sekali ya, dinamikanya kuat sehingga kemarin pada saat dilakukan evaluasi untuk tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu untuk anggota DPR dan DPRD, di situ disepakati dilakukan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan, dan ini dilakukan juga secara elektronik, jadi menggunakan SIPOL, Sistem informasi ya Bu. informasi partai politik ya. Dan setelah ada kesepakatan itu, kemudian KPU juga menuangkan di dalam rencana strategisnya di tahun 2020 sampai 2024. Hal ini agar kerja KPU itu lebih transparan, lebih mandiri, lebih berintegritas, dan masyarakat juga lebih bisa mengakses ya, bisa meneliti, bisa melihat apa sih sebenarnya, siapa saja sih sebenarnya yang ada di partai politik itu. Berarti ini bagian dari evaluasi seperti itu ya Bu. Betul, Bagian dari ya. evaluasi atas pelaksanaan pemilu sebelumnya dan masuk ke dalam renstra KPU untuk periode 2020-2024 seperti itu. Tadi Ibu menyinggung mengenai SIPOL ya Bu. SIPOL itu kepanjangan Sistem Informasi Partai Politik. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Bu. Apa itu SIPOL itu? Jadi SIPOL itu tertuang di dalam PKPU nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan penetapan peserta pemilu anggota DPR dan DPRD, di mana SIPOL ini adalah suatu sistem atau teknologi informasi yang digunakan untuk membantu kerja partai politik juga penyelenggara pemilu dalam pendaftaran dan verifikasi syarat-syarat yang harus dipenuhi. SIPOL ini digunakan di secara hierarki ya Bu, dari KPU RI sampai dengan KPU Kabupaten Kota seperti itu. Betul, ya. Jadi KPU Kabupaten Kota itu kalau SIPOL sendiri itu yang memasukkan SIPOL itu kan dari calon peserta pemilu ya, jadi partai politiknya, sehingga masuk di dalam sistem dan KPU bisa melihat di situ. Verifikasi seperti itu. Berarti sebagai alat bantu KPU untuk melakukan verifikasi persyaratan seperti itu. Betul. Baik. Kemudian setelah SIPOL tentunya kita berbicara tentang pendaftaran, tahap pendaftaran. Jadi SIPOL itu ada
sudah dijalankan terlebih dahulu sebelum pendaftaran, Bu, seperti itu atau seperti apa mekanismenya? Jadi ada beberapa syarat pendaftaran ya, Iya. syarat-syarat partai politik sebagai peserta pemilu ya sebelum mendaftar ke KPU. Jadi saya dari depan dulu saja ya. Jadi partai politik itu kan suatu organisasi yang dibentuk secara nasional ya oleh sekelompok orang secara sukarela. Yang dia mempunyai visi misi yang sama, dia memperjuangkan aspirasinya untuk kepentingan organisasinya, kelompoknya, juga untuk masyarakat, bangsa dan negara. Nah, partai politik ini belum tentu menjadi peserta di dalam pemilu. Nah, partai politik ini harus didaftarkan dulu di kementerian yang membidangi ya, Kementerian Hukum dan HAM harus didaftarkan dulu. Kemudian untuk menjadi peserta pemilu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama harus berbadan hukum. Tadi didaftarkan ya. Kemudian partai politik ini mempunyai kepengurusan di seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Jadi di setiap provinsi harus ada pengurusnya. Nah, kemudian di dalam provinsi tersebut, di dalam satu provinsi harus mempunyai 75% kepengurusan di kabupaten kota di wilayahnya. Ya, misalkan di Jawa Tengah ada 35 kabupaten kota, jadi 75%-nya. Berarti sekitar 26-27 ya. Kemudian di dalam satu kabupaten atau kota itu harus mempunyai kepengurusan paling tidak 50% di kecamatan yang ada. Seperti ya, untuk Kota Magelang ada 3 kecamatan. Iya. Sehingga paling tidak ada kepengurusan di 2 kecamatan. Itu untuk kepengurusannya. Ada lagi syaratnya, kalau kepengurusan di pusat memang itu wajib 30% perempuan. Tetapi untuk provinsi, kota, dan kecamatan baru sebatas memperhatikan keterwakilan perempuan. Boleh dijelaskan lebih lanjut, Bu, perbedaan antara menyertakan dan memperhatikan ini? Poin utamanya di mana? Kalau memperhatikan itu memang tidak harus terpenuhi 30% ya. Tetapi kalau menyertakan 30% itu memang wajib. Jadi yang wajib itu adalah di pusat. Karena memang untuk memenuhi 30% ada daerah-daerah yang kesulitan. Meskipun sekarang emansipasi wanita kan sudah meningkat ya. Sudah meningkat, dan kalau di Kota Magelang sendiri terpenuhi lah. Mudah terpenuhi. Iya. Karena wanita-wanita Magelang itu wanita-wanita yang luar biasa, wanita yang hebat kan. Jadi sudah bisa masuk ke sektor, bukan hanya di sektor ekonomi saja, tetapi di bidang politik itu sudah banyak yang terlibat. Lalu bagaimana, Bu, untuk syarat minimal keanggotaan partai politik itu sendiri? Jadi kalau partai politik minimal harus mempunyai anggota minimal 1.000 orang untuk mendaftar sebagai calon peserta pemilu. 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk. Ya, jadi misalkan di Magelang ini ada 129.000 jumlah penduduknya, maka yang minimal keanggotaan ada 129 orang. Lalu, Bu, selain keanggotaan, untuk kantor tetap ya, kantor tetap itu apakah partai politik harus punya atau bisa menyewa seperti itu, Bu? Untuk kantor tetap, entah itu menyewa atau milik sendiri, yang pasti harus ada kantor tetap selama di dalam tahapan pemilu. Jadi tahapan pemilu nanti mulainya kapan sampai selesai itu harus mempunyai kantor tetap. Wajibannya hanya itu, entah itu kantornya itu milik sendiri atau sewa, tetapi ada ya ada perjanjiannya, ada bukti-buktinya gitu. Baik, Bu. Gini, Bu, selanjutnya sebelum mendaftar, itu partai politik kan diharuskan untuk menginput data di sipol dahulu ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Lalu kemudian KPU di tingkat kabupaten kota akan melakukan verifikasi ya, Bu. Melakukan verifikasi untuk kebenaran atau keabsahan dari persyaratan yang
harus dicek. Nah, untuk verifikasi ini mungkin meliputi apa saja Bu yang akan dilakukan oleh KPU di tingkat kabupaten atau kota? Ya, jadi partai politik itu sebelum mendaftar harus mengisi data-data yang ada di Sipol. Data-data di Sipol ini ada kepengurusannya, kemudian lokasi ya kantornya, kemudian juga data-data anggotanya. Data anggota itu ada KTP, KTA dan sebagainya ya. Nah, Sipol ini kan sifatnya langsung ke pusat ya. Jadi langsung ke KPU RI. Setelah partai politik ini mendaftar, kemudian Sipol ini diturunkan ke KPU Kabupaten Kota. Nah, partai politik hubungannya dengan KPU Kabupaten Kota menyerahkan hard copy-nya, hardnya. Jadi ada dokumen yang diserahkan ke KPU Kabupaten Kota oleh partai politik yang ada di daerah kabupaten kota ya. Dan kemudian setelah lolos di dalam pendaftaran, maka KPU Kabupaten Kota ini melakukan verifikasi. Verifikasi ini ada dua macam verifikasi ya. Satu verifikasi administrasi dan yang kedua adalah verifikasi faktual. Nah, verifikasi administrasi ini ya kita melihat kesesuaian dengan berkas yang disampaikan ke KPU. Misalnya untuk kepengurusan, nama ketuanya, sekretaris, kemudian bendaharanya, kemudian kantornya di mana, dan juga data-data dari anggota. Dalam hal verifikasi ini kita KPU melaksanakan pengecekan ya Bu, pengecekan terhadap kebenaran atas dokumen-dokumen administrasi, administrasi ya, meliputi domisili, kemudian kepengurusan seperti itu dan keanggotaan ya Bu ya. Selain verifikasi administrasi juga dilakukan verifikasi keanggotaan Bu. Faktual ya. Dan sesuai dengan dengan keputusan MK nomor 55 tahun 2020 itu untuk partai politik yang mempunyai kursi di DPR RI jadi 4% parliamentary threshold itu tidak dilakukan verifikasi faktual. Jadi hanya verifikasi administrasi saja. Nah, ini berlaku hanya untuk partai politik yang ada di DPR RI. Meskipun di Kota Magelang ini ada partai politik yang mempunyai kursi di DPR, tetapi di DPR RI tidak mempunyai kursi, ya tetap harus dilakukan verifikasi secara faktual. Dengan cara ya kita, yang pertama adalah secara ini ya sampel random. Jadi apabila yang diserahkan anggotanya itu lebih dari 10 orang, jadi misalnya kalau di Magelang pasti 100 orang ya. Jadi kalau di Kota Magelang ini kan paling tidak 129 orang. Jadi itu kan lebih dari 100 orang ya. Nah, ini paling tidak 5%-nya dari itu yang kita verifikasi secara faktual. Dari 5%-nya itu diundang ke kantor partai politik. Yang partai politik, kemudian KPU yang datang ke sana. Iya. KPU datang ke sana, memastikan apakah benar yang bersangkutan ini anggota partai politik gitu. Nah, apabila pada saat verifikasi itu ada yang tidak datang, masih diberi kesempatan untuk mendatangkan lagi sampai batas waktu yang ditentukan. Teman pemilih, demikian tadi obrolan kita mengenai apa itu pemutakhiran data partai politik berkelanjutan, kemudian juga bagaimana penggunaan Sipol dalam tahapan pendaftaran partai politik, juga syarat-syarat yang diwajibkan bagi partai politik untuk mendaftar menjadi calon peserta pemilu. Kami akan jeda sejenak dan kembali lagi setelah tayangan informasi berikut ini.
lagi bersama saya dengan narasumber kita, anggota KPU Kota Magelang Divisi Teknis Penyelenggaraan Ibu Sukorini Sadewi Tiastuti atau yang akrab disapa Ibu Uti. Melanjutkan obrolan kita sebelumnya ini Bu, terkait dengan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Sampai dengan saat ini, apa langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh KPU Kota Magelang untuk melaksanakan program ini, Bu? Ya, dalam rangka pelayanan KPU Kota Magelang terhadap partai politik, secara dini KPU Kota Magelang telah melakukan hal-hal yang diharapkan bisa membantu partai politik di dalam mempersiapkan mengikuti kontestasi nanti di pemilu 2024. Nah, untuk hal itu KPU Kota Magelang mengadakan kunjungan ke partai politik. Yang pertama untuk silaturahmi tentunya, kemudian kita juga berdiskusi dengan partai politik itu, dan yang lebih penting lagi adalah agar partai politik ini mempersiapkan diri untuk ikut di dalam kontestasi nanti di tahun 2024, misalnya kepengurusannya seperti apa sekarang, apakah ada perubahan, kemudian bersiap untuk mempersiapkan kantor selama tahapan yang ada, dan yang lebih penting lagi adalah keanggotaan ya, data keanggotaan, karena data keanggotaan inilah yang biasanya menjadi dinamika yang luar biasa kan, jadi saling berebut pada saat ya mendekati itu kan ya, sehingga jauh-jauh hari kami KPU Kota Magelang mengajak kepada partai politik untuk mendata kembali keanggotaannya, mempersiapkan keanggotaan, baik itu KTP-nya harus KTP elektronik, kemudian juga kartu tanda anggota. Ya. Luar biasa sekali, KPU Kota Magelang sudah melangkah ya Bu untuk melaksanakan pemutakhiran data partai politik. Lalu dari kunjungan-kunjungan tersebut, output apa Bu yang dihasilkan selain penyampaian informasi mengenai persiapan untuk pelaksanaan pemilu di 2024? Mungkin ada data-data yang dimutakhirkan, ya. Seperti apa contohnya Bu? Ya, yang pasti kita minta adalah kepengurusan di tingkat kota dan juga di tingkat kecamatan. Ya. Apakah ada perubahan atau tidak? Biasanya kan karena sudah selang beberapa tahun ya, jadi ada perubahan, itulah yang kita SK seperti itu ya? Iya, SK surat keputusan kepengurusan. Oke. Ya. Ada kendala nggak Bu dalam kegiatan tersebut? Kalau kendala relatif tidak ada ya, dan justru partai politik itu mengapresiasi kerja KPU, dan itu sebenarnya yang diharapkan oleh partai politik, sehingga ada komunikasi yang lebih intens, lebih jelas lah gitu. Dan kami juga mengajak kalau partai politik ini ada hal-hal yang perlu dibicarakan dengan KPU, itu silahkanlah datang ke KPU. Ya. KPU Kota Magelang terbuka ya Bu, untuk melayani kebutuhan-kebutuhan informasi yang diperlukan untuk persiapan pemilu 2024 nanti ya. Iya. Ya. Dan itu bukan hanya untuk partai politik ya, tapi semua pemilih, semua stakeholder, dan juga warga masyarakat Magelang, silahkan datang ke KPU. Ini Bu, dari kunjungan-kunjungan tersebut bisa disimpulkan tadi dari penjelasan Ibu, partai politik di Kota Magelang itu sangat kooperatif ya Bu, menerima kunjungan dari KPU Kota Magelang. Iya betul, sangat kooperatif, dan mereka sangat mengapresiasi kerja KPU ini. Dan sebenarnya itulah yang diharapkan oleh partai politik, jadi ada komunikasi yang baik gitu. Iya. Bu ya. Oke Bu Uti, untuk kedepannya nih Bu, dari KPU Kota Magelang, kira-kira harapan apa Bu yang ingin disampaikan terkait dengan persiapan tahapan pendaftaran partai politik? Ya, jadi kami mengharapkan partai politik yang ada di Magelang ini mempersiapkan sedini mungkin apa-apa yang harus ada, apa-apa yang disyaratkan nanti di dalam pendaftaran partai politik peserta pemilu, sehingga
dinamika yang tidak diinginkan yang terjadi di tahun 2019 itu tidak akan terulang kembali. Jadi lebih tertata, lebih rapi, kita lebih enak lah bekerjanya. Intinya agar parpol itu bisa mempersiapkan sedini mungkin ya Bu, agar nanti ketika tahapan itu sudah masuk bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Harapannya agar tahapan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Betul, seperti Oke. itu Mbak Ayu. Teman pemilih, demikian tadi obrolan kita, bincang-bincang kita mengenai pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Juga sekilas mengenai syarat-syarat pendaftaran partai politik. Sudah waktunya jumpa kita untuk undur diri, namun sebelumnya kita minta closing statement dari narasumber kita, Bu Uti. Monggo Bu Uti, closing statementnya. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Mari kawan-kawan dari partai politik persiapkanlah sedini mungkin sehingga nanti di tahun 2024 pemilu ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, dan ini juga bukan hanya untuk partai politik yang kemarin menjadi peserta pemilu, tetapi ada juga partai politik yang akan bermunculan. Marilah persiapkan diri sedini mungkin dan kita sukseskan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Biasa, mari kita sukseskan pemilihan dan pemilu di 2024 ini dengan persiapan sedini mungkin seperti itu ya Bu. Ya. Utamanya dari calon peserta pemilu partai politik. Terima kasih Bu Uti atas kehadiran, atas ilmu dan keluangan waktunya sudah hadir di jumpa kita KPU Kota Magelang. Terima kasih juga kepada teman pemilih yang sudah mengikuti dan menyimak acara kami. Kami akan hadir kembali pekan depan dengan tema-tema pilihan yang tentu saja bermanfaat bagi teman pemilih. Teman pemilih juga bisa menyampaikan masukan atau saran terkait dengan pemilihan tema jumpa kita. Saya undur diri. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi YouTube channel KPU Kota Magelang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.